Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang alat ukur atau measuring instrument. Nah, pada bab alat ukur ini yang akan kita pelajari nanti antara lain di sini sudah ada macam-macam alat ukur, baik yang digital maupun juga yang analog, baik yang modern maupun juga yang tradisional seperti itu. Di sini salah satunya ada alat yang sering kalian temui terutama di masa pandemi, yaitu ada termogan ya. Di sini ada alat ukur suhu, ini secara digital. Kemudian yang analog itu biasanya yang termometer badan gitu ya. Kemudian ini ada alat ukur panjang, massa, nanti ada timbangan, kemudian waktu, kuat arus listrik, di situ ada ampere meter, kemudian ada stopwatch untuk waktu, jumlah zat, dan intensitas cahaya. Nah, kurang lebih seperti itu untuk alat-alat ukur, nanti kalian bisa googling atau cari sendiri di internet. Kemudian untuk berikutnya di sini ada konsep pengukuran. Nah, sebenarnya mengukur atau pengukuran itu apa sih gitu. Banyak yang salah sangka kalau mengukur itu hanya sebatas membaca alat ukur saja, tapi tidak seperti itu konsepnya ya. Jadi pengukuran ini merupakan proses membandingkan suatu besaran yang diukur menggunakan besaran lain yang sudah ditentukan skala dan satuannya. Jadi membandingkan ya, misal satu pensil ini ketika dibandingkan dengan penggaris itu panjangnya seberapa. Nah, itu kalian mengukur pensil seperti itu. Misalkan pensil ini itu hanya sepanjang 5 cm, itu yang skala yang ditunjukkan oleh penggaris. Nah, kalian membandingkan pensil itu dengan skala penggaris itu yang sudah ada satuannya, seperti satuannya cm seperti itu contohnya ya. Kemudian hasil pengukuran tunggal biasanya ditulis sebagai berikut. Nah, pengukuran tunggal itu apa? Pengukuran tunggal adalah pengukuran yang dilakukan terhadap suatu besaran sebanyak satu kali saja, hanya satu kali pengukuran seperti itu. Dituliskannya seperti ini: X sama dengan X0 plus minus delta X. Nah, keterangannya X itu nilai besaran yang diukur, X0 hasil pengukuran yang terbaca, dan delta X adalah ketidakpastian pengukuran atau nilainya itu setengah dikali skala terkecil alat ukur tersebut. Nah, kenapa demikian? Biasanya ya, walaupun telah memiliki definisi, pengukuran itu masih memiliki kesalahan atau ketidakpastian gitu. Kesalahan pengukuran ini bisa diakibatkan keterbatasan ketelitian alat ukur, kesalahan kalibrasi alat ukur, kesalahan sudut pandang atau paralaks, kemudian kesalahan akibat penyederhanaan nilai gitu ya, dan masih banyak lagi gitu. Kemudian untuk hasil pengukuran ini itu yang terbaca di alat ukur gitu ya. Kemudian yang setengah nilai skala terkecil itu setengah NST gitu. Kemudian nanti pengukuran itu ada yang tunggal, ada yang berulang. Nah, pengukuran berulang itu adalah pengukuran yang dilakukan terhadap suatu besaran sebanyak beberapa kali, atau mungkin 3, 4, atau 5 kali dan seterusnya seperti itu. Nah, nanti penulisan untuk pengukuran berulang itu akan berbeda dengan pengukuran tunggal. Nah, jika pengukuran tunggal itu dituliskannya X sama dengan X0 plus minus delta X. Delta X di sini nanti adalah setengah kali NST atau setengah kali nilai skala terkecil. Nah, itu adalah nanti ketelitian dari alat ukurnya seperti itu. Nah, untuk pengukuran berulang itu sendiri nanti dituliskan X sama dengan X0 plus minus delta X. Nah, apanya yang berbeda dengan pengukuran tunggal? Itu ada di bagian delta X-nya. Nanti ada di bagian delta X. Kalau pengukuran tunggal, delta X hanya setengah kali nilai skala terkecil atau ketelitiannya. Kemudian kalau untuk pengukuran berulang, itu delta X-nya bisa dituliskan sebagai berikut, yaitu ada sigma XI min X bar dikasih nilai mutlak per N kecil. Seperti itu. Delta X-nya untuk pengukuran berulang itu adalah sigma XI min X bar
dalam tanda mutlak gitu ya, per n kecil, seperti itu. Nah, itu tadi adalah penulisan hasil pengukuran ya, baik pengukuran tunggal maupun pengukuran tidak tunggal. Seperti itu.